Bosan dengan alur film pengencrotan atau film penggenjotan? Kali ini channel Oktapro mau mereview sebuah film animasi terbaru. Tapi film ini diadaptasi dari film yang sangat lama yang tentunya kalian sudah pasti paham. Dan pastinya sangat familiar, yaitu film Kerasakti Sun Gokong. Tapi yang ini adalah versi Donghua atau versi anime Cina 3D. Yang pastinya akan memanjakan mata kalian semua. Seperti biasa, tak usah berlama-lama di awal, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan pertarungan seseorang yang sedang melawan pasukan langit. Lalu kita akan diperlihatkan seekor kera raksasa yang sedang disegel di dasar laut. Dan inilah Kerasakti versi Donghua. Cerita berawal dari seorang gadis cantik yang sedang mandi di danau. Gadis ini merupakan seorang bidadari yang berasal dari surga. Dia bernama Yuyi. Saat sedang asik mandi di danau yang airnya sangat jernih, tanpa sengaja kakinya tergores bebatuan. Yang mana hal itu membuat darahnya sedikit keluar. Di mana hal itu membuat seekor buaya terpancing untuk memakannya. Lalu buaya itu membuat sebuah putaran air dan Yuyi pun terseret ke dasar danau. Di saat Yuyi kelelahan dan hampir saja dimakan buaya, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menyelamatkannya. Setelah berhasil diselamatkan, lalu mereka pun berkenalan. Pria ini adalah tokoh utama di film ini, yaitu Sun Gokong. Dan betapa terkejutnya Gokong saat Yuyi mengatakan bahwa dirinya adalah seorang bidadari yang datang dari surga. Alasan dia datang ke tempat itu adalah karena dia bosan dengan keadaan surga yang begitu-begitu saja katanya. Di saat orang-orang ngebet masuk surga, bahkan beberapa orang mau jadi bom bunuh diri demi masuk surga. Ada yang hidup melajang atau menjomblo seumur hidup agar bisa menjadi orang suci lalu masuk surga. Ada juga yang rela hidup di gunung dengan digundul kepalanya lalu nggak mengencrot dengan wanita, hanya ingin masuk surga. Malah bidadari ini bosan hidup di surga, Bagong tidak. Singkat cerita, Sun Gokong mengajak sang bidadari keliling hutan. Lalu masuk ke dalam gua Huakuo. Yuyi pun dibuat takjub dengan keindahan alam di dalam goa. Dan Yuyi mengatakan ini lebih indah daripada surga. Sebelum pergi, Yuyi menanam biji buah persik tidak pakai dewi. Lalu Yuyi berkata, jika biji persik ini tumbuh dan berbuah, aku ingin memakan buah persik ini bersamamu kera kecil. Lalu Yuyi pun pergi meninggalkan tempat itu dan pulang ke surga. Gokong yang terus-terusan terbayang akan kecantikan sang bidadari, jadi tak sabar untuk menunggu waktu pohon buah persik berbuah. Demi dapat bertemu lagi dengan sang bidadari, Gokong pun nekat mencuri buah persik di istana langit dan memberikannya ke Yuyi di surga. Saat sedang asik ngobrol berdua dengan wanita pujaannya, tiba-tiba pasukan langit datang dan langsung menyerang. Dan pertarungan pun dimulai. Saat pertarungan hampir dimenangkan oleh Gokong, datang dari arah atas dan menghimpitnya. Tiba-tiba muncul kekuatan yang super dahsyat berbentuk tangan. Gokong pun kalah dan terkurung di dalam gunung 5 jari. 100 tahun berlalu. Lalu Gokong kedatangan seseorang yang sangat sakti, ia bernama Guru Lim. Kedatangan Guru Lim ke tempat itu hanya untuk mengajak Gokong bermain catur. Saat Gokong terlepas dari borgolnya, Gokong pun langsung menyerang Guru Lim. Akan tetapi Guru Lim terlalu sakti dan kuat, dan Gokong pun dibuat kelelahan melawannya. Karena kalah bertarung, Gokong pun menerima ajakannya, yaitu bermain catur.
seperti Kamal Bagong. Ternyata permainan catur itu untuk mengatur dan mengontrol emosi Sun Gokong. Dan Guru Lim adalah orang yang diutus atau dikirim oleh sang bidadari cantik yang bernama Yuyi. Yuyi yang tahu bahwa hati Gokong itu sangat baik tapi polos, Yuyi menginginkan Gokong agar jadi laki-laki yang bijaksana dengan mengirimkan Guru Lim. Setelah permainan catur berakhir, Gokong pun ingin pergi menemui Yuyi. Akan tetapi, Guru Lim mencegahnya dan berkata, "Karena kau dulu membuat kekacauan di langit, Yuyi pun ikut dihukum. Dia tidak boleh kemana-mana dan harus tetap di dalam surga. Jika kamu ingin bertemu dengan Yuyi, ada syaratnya, yaitu mau menemani Biksu Tom Samcong ke barat untuk mengambil kitab suci." Demi bisa bertemu dengan wanita pujaannya, Gokong pun mau memenuhi syarat tersebut. Dan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab sutera pun dimulai. Walau halangan rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran, asal bisa bertemu lagi dengan wanita pujaan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Kaisar Langit dan para dewa di langit yang ternyata Kaisar Langit dan para dewa telah memanfaatkan Yuyi untuk membujuk Gokong agar mau mengambil kitab sutera, yang nantinya kitab tersebut akan dimusnahkan. Tujuan Raja Langit dan para dewa memusnahkan kitab suci agar para manusia berbuat dosa dan masuk neraka, agar surga tetap dikuasai Raja Langit dan antek-anteknya. Yuyi yang tak sengaja mengetahui kebusukan Raja Langit dan para dewa, Yuyi pun langsung dibunuh oleh Raja Langit dan jiwanya disegel di dasar ruang hampa. Di sisi lain, Guru Lim menerima kabar bahwa Gokong dan teman-temannya berhasil mengambil kitab suci di barat. Dia pun bergegas mencari Yuyi karena Guru Lim punya janji pada Gokong kalau ia akan mempertemukan Yuyi dengan Gokong. Setelah Guru Lim mencari-cari Yuyi tidak ketemu, lalu Guru Lim menemukan burung peliharaan Yuyi. Saat burung itu dipegang, burung itu tiba-tiba musnah. Guru Lim pun punya firasat buruk pada Yuyi. Dia langsung mencarinya di alam ruh. Namun jiwa Yuyi tidak di alam ruh biasa. Jiwa Yuyi dibuang di dasar ruang hampa. Dan Guru Lim masuk ke alam dasar ruang hampa dengan bantuan 3 api kehidupan. Sedikit penjelasan tentang ruang hampa. Ruang hampa adalah tempat penyegelan jiwa, di mana jiwa yang sudah dimasukkan ke dalamnya, maka jiwa itu tak akan bisa keluar dan tak akan pernah bisa bereinkarnasi atau hidup kembali. Namun Guru Lim nekat masuk karena memiliki 3 api kehidupan. Akan tetapi api kehidupan itu memiliki masa aktif yang hanya aktif selama 5 menit saja. Jika dalam 5 menit Guru Lim tak segera keluar, maka jiwanya akan terkurung selamanya di situ. Di sisi lain, Gokong, sang guru, Patkai, dan Wuching akan segera sampai ke Istana Langit untuk menyerahkan kitab suci kepada sang Kaisar Langit. Gokong yang punya ikatan batin dengan Yuyi punya firasat buruk. Gokong terus-terusan bermimpi tentang Yuyi yang berkata jangan berikan kitab itu pada Kaisar Langit, bahwasanya kitab itu akan dimusnahkan oleh Raja Langit. Saat Gokong mengatakan firasat buruknya pada Tom Samcong, Tom Samcong pun mengabaikannya dan mengatakan bahwa itu adalah bisikan jahat. Karena Gokong terus-terusan mendengar suara Yuyi yang mengatakan jangan berikan kitab suci itu pada Kaisar, Gokong pun punya niat akan merebut kitab itu dari tangan Tom Samcong. Benar saja, saat Tom Samcong akan menyerahkan kitab sutera, tiba-tiba Gokong langsung merebutnya dan langsung menanamkannya di dalam tubuhnya. Guru, Wuching, Patkai, dan para dewa pun seketika marah pada Gokong dan pertarungan pun dimulai lagi. Di sela-sela pertarungan, Gokong terus bertanya, "Di mana Yuyi? Di mana Yuyi?" Tapi tak dihiraukan oleh para dewa. Dan Gokong semakin yakin akan kecurigaannya bahwa para dewa di langit ini sudah berubah jahat karena haus akan tahta. Gokong pun semakin membabi buta. Saat pasukan dewa terdesak, sifat licik dewa diperlihatkan dengan cara membujuk Tom Samcong untuk membaca mantra agar Gokong melemah.
Akan tetapi Tom Samcong yang mulai percaya pada Gokong, dia pun enggan untuk membaca mantra tersebut. Akan tetapi dewa ini malah menyiksa Wuching dan Patkai di depan Tom Samcong, lalu mengancam Tom Samcong kalau tidak segera membaca mantra, maka Wuching dan Patkai akan dibunuh. Dan dewa juga berkata, kau korbankan satu ekor siluman, maka kau dan kedua muridmu dan seluruh umat manusia akan selamat. Mendengar perkataan itu, akhirnya Tom Samcong pun membaca mantra. Dan Gokong pun langsung lemah dan kalah. Lalu Gokong ditusuk, disayat, dan dibelah dadanya untuk diambil kitab suci yang tadi Gokong tanam di dalam tubuhnya. Dan betapa terkejutnya Tom Samcong melihat fakta bahwa kitab suci Sutera benar-benar dimusnahkan oleh Kaisar. Tom Samcong pun langsung menyesali keputusannya karena tak mendengarkan muridnya. Di sisi lain, bidadari cantik dan guru Lim kehabisan waktu yang membuat mereka terjebak di ruang hampa untuk selama-lamanya. Sementara itu, Gokong yang kalah tersegel di dasar laut. Tamat! Ending yang sangat mengharukan. Kisah cinta yang tak bisa bersatu, penyesalan guru yang begitu mendalam, dan perjuangan yang sia-sia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang.